Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada modul 1.4 budaya positif, di sini saya akan menyampaikan tentang aksi nyata. Perkenalkan, nama saya Nur Alfia, SPD MSI, guru dari SMP Negeri 2 Beringin, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Semarang. Perkenalkan juga, fasilitator saya adalah Ibu Herliana SPD MPD, dan pengajar praktik saya adalah Bapak Hafid Andri MPD. Berikut ini adalah tindakan aksi nyata saya dalam workshop guru di SMP Negeri 2 Beringin yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 2 Beringin, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Beringin yang berbahagia. Puji syukur, selawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu berkenan mengikuti workshop budaya positif pada hari ini. Perkenankanlah saya membacakan susunan workshop budaya positif di SMP Negeri 2 Beringin. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga penyampaian materi, yang keempat adalah diskusi kelompok, yang kelima adalah tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, acara yang akan kita lakukan dapat berjalan dengan lancar. Mata acara yang kedua adalah sambutan dari Kepala Sekolah. Yang terhormat Bapak Bambang Dwi Setianto, Sarjana Pendidikan, saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Beringin, wabil khusus kepada Ibu Nur Alfia SPD MSI selaku calon guru penggerak. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan Allah Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat hidayah serta inayahnya. Alhamdulillah, di hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan diseminasi workshop aksi nyata modul 414 budaya positif. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini sesuatu yang penting di sekolah karena bagaimanapun kita seluruh warga yang ada di sekolah ini harus mampu melaksanakan budaya bersih, budaya positif maksudnya yang ada di sekolah ini dalam rangka menciptakan sekolah yang memiliki nilai-nilai dan keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Dan tentunya budaya positif di sekolah ini tidak dapat diciptakan secara instan. Artinya tidak hanya sekedar dari workshop ini saja, tetapi setelah workshop, kegiatan budaya positif ini harus kita biasakan di dalam kegiatan sehari-hari, dan ini harus merupakan sesuatu yang harus disepakati bersama oleh seluruh warga sekolah yang tentunya nanti dijalankan oleh semuanya. Dan mengapa perlu budaya positif yang ada di sekolah ini? Karena pengembangan budaya positif ini dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta akhlak mulia. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang harus yang bisa dilaksanakan dalam kegiatan budaya positif, dan di sekolah kita sudah banyak kegiatan-kegiatan positif
budaya-budaya positif yang dilakukan, hanya tinggal bagaimana kita membiasakan ini kepada seluruh siswa. Nah, tentunya kegiatan ini nanti, diskusi di hari ini nanti menjadi penting bagi kita semuanya agar semua bisa memahami makna dan fungsi budaya positif yang ada di sekolah, dan tentunya juga mengapa perlu adanya budaya positif, kemudian bagaimana cara menerapkan budaya positif, kemudian juga hal-hal apa saja yang berkaitan dengan budaya positif. Untuk itu, selamat melaksanakan workshop budaya positif di sekolah, dan tentunya selamat juga kepada Ibu Nur Alfiah, Sarjana Pendidikan Magister Sains, selaku narasumber di kesempatan ini, dan juga sebagai calon guru penggerak di SMP Negeri 2 Beringin. Dan untuk Bapak Ibu, selamat mengikuti kegiatan, dan mari kita ikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan workshop budaya positif di SMP Negeri 2 Beringin secara resmi dibuka. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Dilanjutkan mata acara yang ketiga, yaitu penyampaian materi yang akan diisi oleh Ibu Nur Alfiah, Sarjana Pendidikan Magister Sains. Yang terhormat Ibu Nur Alfiah, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 2 Beringin dan teman-teman saya semuanya, Bapak Ibu guru yang berbahagia. Pada kesempatan siang hari ini saya akan berbagi atau di sini diseminasi ya, atau juga bisa disebut dengan workshop tentang aksi nyata modul 1.4, yaitu budaya positif. Jadi Bapak Ibu, di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui ya, tapi di sini saya akan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah kita. Sebenarnya budaya positif di sekolah kita ini sudah ada dan sudah cukup bagus ya. Jadi di sini kita akan terus untuk melanjutkan dan menggali budaya-budaya positif yang mana nanti akan bisa kita terapkan, kita yakinkan untuk dilaksanakan di sekolah kita bersama anak-anak kita. Begitu ya Bapak Ibu. Ya, sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang akan kita lakukan pada kesempatan siang hari menjelang nanti sekitar hampir kurang lebih 1 jam lebih sedikit katanya Bapak Ibu ya, dapat berjalan dengan lancar. Ridailah wa bisyafati Rasulullah bi barakatil Fatihah. Terima kasih. Marilah kita ucapkan slogan dulu ya, slogan SMP kita tercinta. Ya, astaga bergerak, bersih, edukatif, rapi, greget, efektif, religius, aktif, kreatif. Yes. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya, di sini saya akan menyampaikan tentang implementasi budaya positif, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi tujuan dari diseminasi saya pada kesempatan siang hari ini yaitu yang pertama, di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7, ya. Ini adalah akhir dari pembelajaran modul yang sudah saya pelajari, itu modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Jadi setelah kegiatan pembelajaran di modul tersebut, calon guru penggerak wajib untuk melaksanakan kegiatan aksi nyata yaitu budaya positif. Yang kedua yaitu saya akan menyamakan persepsi
kedisiplinannya, tetap berpaku pada disiplin diri. Jadi tidak hanya merdeka terus seenaknya sendiri ya, karena kurikulum kita kan kurikulum merdeka ya, tapi kita memiliki dasar yang kuat ya, yaitu profil belajar Pancasila. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Jadi apa yang akan kita terapkan di sekolah kita ini, yang mungkin juga sudah ada, kita kuatkan lagi dengan sebuah keyakinan ya, meyakini nilai-nilai bahwa yang kita lakukan itu betul ya, gitu ya, dan itu harus kita samakan. Kemudian yang terakhir yaitu menciptakan budaya literasi sekolah, yang ini merupakan lini masa dari tindakan aksi nyata yang sudah saya tuliskan. Selanjutnya, sebelum kita memulai diseminasi kali ini, marilah kita sejenak merenung, Bapak Ibu. Merenung, kita menenangkan hati dan pikiran, mengarahkan semua perhatian dan fokus pada materi belajar pada hari ini. Ya, sejenak kita pejamkan mata. Semoga apa yang akan kita laksanakan pada kesempatan hari ini dapat bermanfaat. Kemudian kita bisa terapkan apa yang telah saya sampaikan nanti kepada Bapak Ibu semua, sehingga ada manfaat di dalamnya. Semoga Bapak Ibu untuk memejamkan mata sejenak. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi kita sudah mengosongkan gelas yang akan kita tampung dengan materi-materi yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, berikut ini adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata saya tentang latar belakang. Yang pertama, latar belakangnya adalah bahwa murid tidak suka peraturan. Ya, karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya sendiri. Ya, seperti kita ketahui bahwa sebenarnya murid itu tidak suka dengan peraturan yang ada di sekolah ini. Misalnya ada peraturan harus datang tepat waktu pukul 7. Tapi kenyataannya ada beberapa siswa yang lebih dari pukul 7 datang ke sekolahnya. Begitu. Ya, Pak Tidak? Ya, jadi seringkali kita saat piket bersalaman di depan, itu kita masih menemui 1-2 siswa yang tidak datang tepat waktu. Padahal sudah sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah bahwa pukul 7 harus sampai di sekolah. Ya, di situ murid tidak suka peraturan. Mereka datangnya tidak tepat waktu, sampai naik dewe istilahnya. Ya. Selanjutnya tolak ukurnya adalah, jadi sini nanti kita akan membentuk keyakinan kelas ya melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh wali kelas dengan siswa. Jadi nanti saya mohon kepada Bapak Ibu wali kelas untuk bisa membentuk keyakinan kelas. Kemudian yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuatnya. Setelah terbentuk keyakinan kelas dan kita tempelkan di kelas tersebut, ditandatangani oleh wali kelasnya, kemudian ketua kelasnya, dan itu nanti akan kita laksanakan. Tidak hanya sekadar ditempel saja, tapi apa yang kita yakini bahwa budaya-budaya positif yang sudah kita tuliskan, seperti ini saya contohkan di kelas 8D yang sudah melakukan keyakinan kelas ya, ada beberapa yang dituliskan. Nah, itu berdasarkan hasil dari apa yang sudah disepakati oleh siswa itu sendiri. Jadi mereka membuat usulan-usulan, kemudian ditampung dalam kertas untuk menjadi sebuah keyakinan kelas. Dan itu nanti ada semacam restitusinya ya. Jadi dia harus konsekuen, apa yang telah dilakukan dituliskan itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Misalnya apa? Misalnya menghormati, saling menghormati teman atau guru. Ya. Dari situ apa saja yang termasuk menghormati? Tidak berbicara kasar pada guru, misalnya harus santun, tidak bullying dan sebagainya. Nah itu nanti dicatat. Kemudian harus dilaksanakan oleh siswa tersebut.
di dalam satu kelas tersebut. Maka selanjutnya lini masa tindakan atau langkah-langkah tindakan yang saya lakukan, yang pertama itu saya menghadap kepala sekolah, ya, yaitu untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Jadi di sini beberapa waktu yang lalu saya sudah meminta izin, ada juga videonya sebenarnya, tapi tidak saya setelkan ya, nggak apa-apa ya, sudah ada fotonya sama saja. Kemudian yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, yaitu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ya, ini istilah baru nih Bapak Ibu. Ada kata segitiga restitusi. Apakah itu nanti kita akan dalami lebih dalam lagi. Kemudian berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Kemudian saya nanti akan memantau, merefleksi dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Gitu Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, bersama-sama menciptakan budaya literasi sekolah. Pertanyaan pemantiknya, ya, coba ini nanti mohon untuk dijawab ya Bapak Ibu. Jawaban apapun tidak masalah. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju, jadi setuju. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, 12 setuju ya. Kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak, tidak apa-apa, bebas untuk berpendapat. Nanti akan tahu sendiri. Betulkah pendapat kita bahwa hukuman itu nanti bisa mendisiplinkan anak? Gitu. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, suruh membaca, misalnya baca buku apa yang berbau agama ya, misalnya Asmaul Husna, atau membersihkan halaman sekolah, itu dapat meningkatkan disiplin anak. Ya, setuju tidak? Setuju. Tidak apa setuju ya. Nanti kita akan lihat pendapat kita itu betul-betul mendukung setuju atau tidak. Kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Misalnya di kelas, terus ada anak bisa menjawab, terus panjenengan itu masih sesuatu ya, penghargaan. Dan dengan begitu anak itu akan termotivasi untuk belajar. Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju, semua setuju ya. Oke, next. Topik dan eksplorasi konsep materi yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini nanti materi-materi yang akan saya sampaikan ada 6 sebenarnya Bapak Ibu, tetapi saya tambah 1 sesuai dengan liminasa yang saya ambil tentang budaya literasi sekolah. Kalau materinya yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Dan ini nanti yang berkaitan dengan pertanyaan saya tadi, bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak, itu nanti pada materi yang kedua, yaitu pada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Manakah yang paling tepat kira-kira? Ya, gitu. Kemudian yang ketiga tentang keyakinan kelas ya. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima tentang restitusi. Restitusi apa? Nanti akan kita pelajari bersama ya, yaitu tentang 5 posisi kontrol. Dan yang keenam tentang restitusi, segitiga restitusi. Yang terakhir yaitu tentang budaya literasi sekolah sesuai dengan liminasa yang sudah saya buat. Ya, pembelajaran dari dasar yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Pada eksplorasi konsepnya di sini, pembelajaran dengan paradigma baru Bapak Ibu. Bagaimanakah pembelajaran dengan paradigma baru? Yaitu bahwa pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini itu kita sudah menggunakan kurikulum merdeka di kelas 7 ya Bapak Ibu. Jadi di sini pembelajaran itu sudah berdiferensiasi berdasarkan data minat anak itu ya. Pembelajarannya sesuai dengan keinginan dari anak-anak ya. Jadi karena apa? Anak itu unik Bapak Ibu. Anak itu berbeda. Jadi kita tidak bisa menyamakan antara si A dengan si B, itu jelas berbeda. Mereka memiliki keinginan sendiri, memiliki bakat sendiri, memiliki minat sendiri. Untuk itu, maka pembelajaran
selanjutnya yaitu saya akan bermain-main sebentar dengan Bapak Ibu dengan kegiatan kepalan tangan. Nah, di sini saya sudah menyediakan beberapa kertas buat Bapak Ibu. Berapa? Ini. Saya bagi. Bapak Ibu tuliskan sesuatu yang paling berharga. Yang paling berharga apa? Gitu ya. Jadi tulis saja. Jadi dengan apa yang paling berharga dari Bapak Ibu? Iya, bebas. Bebas pokoknya. Jadi kan nulis sesuatu yang paling rahasia ya apa-apa. Pokoknya jadi kan nulis sesuatu yang paling berharga. Nanti kita akan bermain dengan sesuatu yang paling berharga itu. Satu saja. Dan itu jangan sampai diketahui oleh orang lain. Itu rahasia. Ya. Gak jadi nurun ya. Setelah panjenengan tulis, maka jenengan genggam. Jenengan genggam dengan tangan kiri. Boleh pakai tangan ya, kalau tangan kirinya ada satu dengan kanan. Genggam, kemudian dibuat sebuah bentuk kepalan tangan. Jenengan umpet ke, kuat. Jangan sampai ada orang lain yang meminta. Ya, jangan pegang, kuat. Tangan kanan ya boleh, tangan kanan. Kemudian teman Anda yang di sebelahnya, ini Bu Lina sama Bu Artanti, Bu Sur sama Bu Silvi, Bu Siska sama Bu Nuryati, kemudian Pak Nur sama Bu Nur Kuning ya. Kepalan tangan itu ya untuk aturan yang kedua, Anda mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta. Jadi sesuatu yang panjenengan tulis diminta. Ya diminta caranya. Jenengan minta kepada tapi ini ada jangan ini boleh dengan rayuan, boleh dengan menghardik, menyapa saja. Jenengan bagaimana? Apakah jenengan akan berikan sesuatu itu ataukah jenengan tetap tinggal? Ya. Silakan, permainan seperti itu. Silakan. Dikepal tangan. Itu namanya. Itu tadi ada istilah menghardik ya. Bunda menghardik Pak Nur, tapi Pak Nur tetap bertahan. Diminta. Boleh apa tidak sesuatu yang paling berharga dari Pak Nur? Tidak apa-apa, dikasih boleh, tidak apa-apa. Ya, dikasih. Ada yang kalau Pak Nur apa orangnya? Kalau seperti itu bilangnya. Bagaimana? Diberikan tidak? Ya, ini ada egoisasi ini. Boleh apa tidak? Boleh apa? Boleh kan? Ya boleh. Yang paling boleh itu yang paling ngomong ya. Ya, paling diberikan. Ya gantian ya apa? Ya, lanjut. Apa yang terjadi? Ya, pertanyaannya, siapakah sebenarnya yang memegang kontrol? Ya. Tadi saya bertanya dulu kepada Bu Lina, apakah Bu Lina tadi menyerahkan kepalan tangannya kepada Bu Artanti? Tidak, mengapa? Ini rahasia untuk diri saya sendiri dan tidak bisa berikan kepada orang lain. Tepuk tangan, luar biasa. Kemudian untuk Pak Nur sekarang, Pak Nur tadi sampai di mana-mana sama Bu Lina loh, yang memberikan loh. Alasannya apa ini Pak Nur coba? Karena ini adalah sesuatu yang sangat berharga dalam hidup saya. Luar biasa. Kalau Bu Silvi berbeda lagi, mengapa Bu Silvi memberikannya? Karena saya mau berbagi dengan teman saya. Oke ya, semua jawaban bisa diterima ya, semua jawaban baik. Jadi begini Bapak Ibu, siapakah sebenarnya pemegang kontrol? Panjenengan kan sudah memegang sesuatu yang sangat berharga dan jenengan itu memiliki kontrol. Siapakah yang memegang kontrol sebenarnya? Jenengan mau memberikan atau tidak itu kontrolnya ada pada diri kita sendiri ya. Jadi orang lain tidak bisa mempengaruhi kita. Orang lain itu tidak bisa memegang kontrol kita. Yang memegang adalah diri kita sendiri. Jadi apabila kita yakin apa yang akan kita lakukan itu bisa dilaksanakan.
saya belajar tentang bagaimana kita menjadi seorang pemegang kontrol tadi ya. Kemudian jadi seorang pemegang kontrol harus meyakini bahwa apa yang kita rencanakan dalam budaya positif di sekolah ini harus kita pegang teguh dan kita jalankan. Jadi kita harus yakin bahwa budaya positif apabila kita terapkan akan berdampak baik bagi lingkungan sekolah dan tempat murid belajar seperti itu. Jadi permainan tadi itu adalah semacam kita mengontrol diri kita. Kita itu tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain apapun itu. Misalkan kita dihaji, kita diancam, kita di apa misalnya ya dipaksa, tidak bisa orang lain. Ketika kita sudah meyakini bahwa budaya positif yang akan kita laksanakan di sekolah ini betul-betul itu merupakan sesuatu hal yang sangat baik yang kita harus jalankan seperti itu. Ini Bapak Ibu, ya ini alternatif jawaban. Ya. Tadi Bu Silvi tidak boleh memberikan, mungkin bisa menggunakan mungkin alternatif jawaban ini ya. Jadi saya akan membuka kepala saya apabila dalam kepala saya itu memang dibutuhkan oleh orang lain. Tadi katanya dibagi ya, jadi juga tidak salah ya. Jadi ada orang lain yang menginginkan maka diberikan, tapi dengan kesadaran, dengan keikhlasan seperti itu ya. Namun sebaiknya tadi seperti Bu Lina, Bu Arkanti, kemudian ada Bu So, Bu Nuryati, Bu Siska, kemudian dan Pak Nur itu tidak boleh. Mengapa? Sebaiknya saya akan mengingat keterangan saya bila sesuatu itu tidak harus diketahui oleh orang lain dan berakibat kurang baik. Begitu. Kemudian dengan sifat tenaga, saya akan mengenal pantangan saya sebagai suatu prinsip, ya, prinsip yang ada di dalam diri saya, yang dapat mengontrol supaya itu adalah diri saya sendiri, bukan orang lain. Inilah pentingnya kontrol diri karena kitalah yang mengendalikan diri kita. Apakah sesuatu itu bermanfaat ataukah sesuatu itu akan diberikan kepada orang lain. Begitu ya? Sampai di sini kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Bisa dipahami? Iya. Terima kasih ya. Kemudian kita akan berbicara tentang perubahan paradigma teori kontrol Bapak Ibu. Di sini adalah teori pilihan atau ilusi kontrol. Jadi begini Bapak Ibu, guru mengontrol murid itu sebenarnya ilusi Bapak Ibu. Guru itu tidak bisa langsung mengontrol murid karena tadi seseorang itu sudah memiliki keyakinan diri tadi ya, memiliki sesuatu yang dilakukan itu pasti mempunyai tujuan, mempunyai dasar. Jadi ada istilah guru mengontrol murid sebenarnya ilusi Bapak Ibu. Kemudian yang kedua bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Biasanya kan seorang guru kalau ada siswa yang bersalah, kita kan bisa mengingatkan atau menyelesaikan dengan kritikan ya, misalnya ya disindir atau bagaimana. Nah itu sebenarnya ilusi Bapak Ibu. Itu belum masuk ke dalam motivasi intrinsik anak. Ya. Jadi anak itu ya hanya sekadar semua kuwi lah, guru senengane ya kaya ngono kuwi, senengane ya meleke. Ya. Dia hanya sekadar itu dari dalam jangka pendek. Dia dikritik ya biasa, senengane dikritik seperti itu. Kemudian bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, itu juga sebenarnya ilusi Bapak Ibu. Dan yang selanjutnya adalah bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seperti kita sebagai seorang guru ya, di kelas kan kita termasuk orang dewasa ya. Kita itu memiliki hak untuk memaksa anak. Kau kudu ngene, kau kudu ngera PR, awas orang gerak lah. Itu sebenarnya ilusi Bapak Ibu. Jadi anak itu meskipun dibegitukan, terkadang pada anak-anak tertentu itu tidak mempan. Dia yang tetap seperti itu, tidak langsung berubah. Misalnya kita di kelas, kamu tidak mengerjakan PR nanti nilaimu jelek. Saat itu dia akan berusaha, tapi habis itu tidak sudah, karena itu termasuk seperti mengancam ya, seperti dia tidak memiliki keinginan, tidak memiliki motivasi di dalam dirinya untuk mengerjakan PR tersebut. Begitu. Kemudian pada perubahan paradigma stimulus respon yaitu teori kontrol, teori pilihan. Siapakah sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, di sini Bapak Ibu pada stimulus respon yaitu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Itu pada stimulus respon. Apakah bisa kira-kira? Bisa tidak Bapak Ibu? Kita mencoba
Ya, yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi panjenengan kan selalu melihat bahwa sesuatu yang dilakukan oleh anak yang salah itu sebagai suatu kesalahan. Namun kita belum tahu apa dibalik semua itu ya Bapak Ibu. Saya tidak jelaskan secara detail begitu ya Bapak Ibu. Nanti waktunya habis. Semua perilaku memiliki tujuan. Dan ini pada teori kontrol bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, bisa tidak tadi Bapak Ibu? Tidak bisa, ya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian ini pada teori kontrol. Saya bisa mengontrol orang lain. Tidak, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika membujuk gagal maka dipaksa, ya. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ketika kita sudah bisa berkolaborasi, maka akan mendapatkan pilihan yang baru, ya. Kemudian modal berpikir menang kalah dan modal berpikir menang-menang. Gitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, apakah makna disiplin? Ya. Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Ya, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid, ya, menurut Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi di sini Bapak Ibu, ketika kita melaksanakan sebuah kedisiplinan, ya orang atau anak siswa yang melakukan kedisiplinan, dia itu sebenarnya merasa tidak nyaman dengan adanya disiplin tersebut, dengan adanya aturan tersebut, Bapak Ibu. Jadi mengapa bisa demikian? Mengapa anak merasa tidak nyaman dengan kedisiplinan? Karena mereka merasa diatur, mereka tidak bisa berbuat sesuai dengan keinginan yang ada di dalam dirinya. Dia harus pakai misalnya seragam dengan atribut seperti ini. Nah, bagi orang-orang tertentu, anak tertentu yang patuh mungkin sudah terbiasa, ya. Tapi bagi anak-anak yang sukanya membangkang, dia merasa itu pemaksaan. Nah, karena seperti itu. Selanjutnya, disiplin positif yaitu merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan, Bapak Ibu, tanpa ancaman, yang dalam prakteknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Jadi di sini pada disiplin positif nanti itu kita melaksanakan tanpa ancaman, tanpa pemaksaan. Kemudian dalam penerapannya ini murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid tanggung jawab, rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Ketika anak sudah melaksanakan disiplin positif, maka dengan sendirinya di dalam hatinya dia akan memiliki rasa tanggung jawab. Kemudian juga memiliki rasa hormat. Yang ketiga, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta mempercayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, tanpa ancaman maupun hukuman. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal, Bapak Ibu. Bahwa nilai-nilai kebajikan universal ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Ini menurut William Glasser pada teori kontrol. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita lakukan, misalnya sebuah bentuk pelanggaran, nah itu juga memiliki tujuan, Bapak Ibu. Dengan mengaitkan dari kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun. Jadi ketika sudah melakukan nilai kebajikan yang diyakininya di dalam relasinya itu, maka akan terbentuk motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang ada di dalam diri peserta didik atau siswa tersebut, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Oke, pada eksplorasi konsep yang kedua, sudah masuk pada fase yang kedua, Ibu, yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Ya, di sini kita akan membahas tadi yang saya sampaikan tentang restitusi. Motivasi eksternal apakah itu? Yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, di sini Bapak Ibu, jadi seorang anak yang melakukan sebuah pelanggaran di sini ya, itu dia disiplin itu karena takut akan dihukum. Seorang yang sudah terbiasa melanggar, jadi dia berusaha disiplin karena takut akan hukuman. Jadi itu merupakan motivasi ekstrinsik dari luar. Dia tidak memiliki motivasi internal atau intrinsik ya. Nah, kemudian ada lagi itu tadi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, nah, atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi dia melakukan sesuatu itu bukan atas dasar apa ya, hati nuraninya. Saya tak melakukan ini yang kok didikai hadiah, misalnya seperti itu. Ya, bento dia dari guru misalnya. Itu namanya eksternal. Kemudian pada motivasi internal yaitu tujuan di sini positif untuk menghargai diri sendiri. Jadi seseorang yang melakukan motivasi internal itu dia karena menghargai dirinya sendiri. Saya menjadi orang baik misalnya ya, nah itu juga menghargai dirinya sendiri. Jadi bukan karena paksaan atau dari luar. Ini adalah menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Ya, ini menurut Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya yaitu dihukum oleh penghargaan. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita memberikan sebuah penghargaan itu sebenarnya kita telah menghukum siswa, Bapak Ibu. Kok bisa demikian ya? Nah, kira-kira bagaimana? Ada yang berpendapat? Kok kita memberikan penghargaan itu kok kita dianggap menghukum ya, dihukum oleh penghargaan? Ada pendapat? Ya, penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman Bapak Ibu. Jadi orang memberikan penghargaan itu sama dengan memberikan hukuman. Kok bisa demikian ya? Ya, karena di sini dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Nah, ini dorongan eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak adalah pemberian penghargaan. Ini menurut Alfie Cohen ya. Jadi begini maksudnya Bapak Ibu. Orang yang melakukan sesuatu karena penghargaan, dia itu akan karena sesuatu apabila diberi penghargaan. Jadi dia tidak akan memiliki motivasi yang ada di dalam dirinya sendiri. Tetapi kalau dia melakukan sesuatu dengan kesadaran dirinya, dia tidak perlu lagi penghargaan. Apakah dia hobi atau tidak masalah. Yang penting ketika ada tugas yang saya kerjakan, saya seperti itu. Anak berbeda seperti itu. Ya, dihukum oleh penghargaan. Nah, ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ketika kita memberikan sebuah penghargaan kepada anak, itu jangkanya pendek, Bapak Ibu, tidak jalan jangka panjang. Jadi pada saat itu kita memberikan penghargaan, kemudian temannya itu pasti kan akan merasa ini ya. Kan yang bisa biasanya kan orangnya asik ya, pintar ya. Bumi wajib dengan penghargaan. Dan aku gampang, kan seperti itu. Kan membuat kecemburuan jadinya. Jadi kalau kita memberikan penghargaan kepada anak itu seperti itu, akan timbul rasa kecemburuan. Kemudian penghargaan itu menghukum. Yang selanjutnya penghargaan mengurangi ketepatan, tidak efektif. Penghargaan itu merusak hubungan. Tadi saya contohkan ya. Jadi hubungannya misalnya ada dua orang nih, yang satunya jawab terus, siki-siki menang, memang sifatnya menang. Nah, karena dia jawab terus, dulunya kan memberikan penghargaan ya. Yang lain-lain mau menyampaikan tidak berani, tidak pernah dapat penghargaan, sehingga itu yang terus. Nah, jadinya hubungan teman-temannya ke dia kan jadi tidak baik. Ternyata penghargaan itu merusak hubungan ya Bapak Ibu ya. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Aslinya bocah itu pinter, bahwa dia penghargaan itu iso kan gitu. Tapi
bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus ya. Kemudian beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan pada semua murid secara bergantian. Jadi tidak acak-acak itu saja. Baik yang bisa atau yang bisa mungkin bisa diberi penghargaan atau diberi tepuk tangan atau apa itu. Meskipun jawabnya tidak betul misalnya ya, itu kita beri apresiasi seperti itu. Kemudian beri pengakuan secara konsisten. Nah kalau misalnya jenengan memberikan sebuah penghargaan pada saat ini saja, padahal yang pada kesempatan lain siswa lain juga bisa, tapi kalau tidak diberi penghargaan, nah itu kan akibatnya jadi kurang baik. Jadi namanya tidak konsisten. Kemudian fokus pada proses. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan, misalnya pada pembuka, nilai kebajikan dan situasi. Kemarin saya perhatikan kok kamu, misalnya seperti apa ya. Kemudian nilai kebajikannya, kalau guru mengingatkan seperti itu, berarti kan ada rasa empati yang besar. Jadi guru itu punya perhatian kepada anak. Jadi anak itu terkadang itu harus didekati, disapa seperti itu ya. Jadi pada saat menolong murid baru di kelas kita, itu kegiatan yang dilaksanakan oleh guru. Misalnya ini guru peduli ya, peduli. Saya menghargai apa yang sudah kamu lakukan. Nah, misalnya seperti itu ya. Itu pada saat teman kamu bantu teman-temanmu di tugas kelompok. Nah, kemudian terima kasih. Nah, itu rasa tanggung jawab pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi pada saat ada siswa kemudian memungut sampah itu guru mengapresiasi. Terima kasih ya sudah memungut sampah, misalnya seperti itu. Jadi kita memberikan sebuah apresiasi kepada murid kita, gitu. Selanjutnya, tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi ya. Ini kira-kira Bapak Ibu coba kita jelaskan bersama. Mencatat 100 kali di dalam buku. Ya kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Itu kira-kira apa? Termasuk apa? Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman ya. Oke. Yang kedua, lari melihat lapangan. Lapangan basket 2 kali karena terlambat. Hukuman ya. Mulai diminta untuk kosak 15 kali. Hukuman. Kemudian menggantikan kertas teman yang telah didapat. Konsekuensi ya, menggantikan ya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi ya. Kemudian mulai disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak memakai sepatu warna hitam. Hukuman. Kemudian lari ke lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran TCOK. Hukuman konsekuensi yang terakhir. Itu pada pelajaran TCOK larinya. Ya, sekarang kita lihat jawabannya. Ya, ini Bapak Ibu jawabannya. Ternyata ketika kita memberikan sebuah hukuman, tapi hukuman itu sesuai dengan mata pelajarannya, bukan termasuk hukuman di Bapak Ibu. Wah, jadi lari dari lapangan tadi berapa? 2 kali, tapi pelajarannya TCOK ya tidak dihukum. Memang dia konsekuensinya seperti itu karena tadi teman-temannya kan ini sudah lari juga ya. Kecuali dia tidak pada pelajaran lain, tidak pelajaran TCOK ya. Misalnya pelajaran bahasa Inggris tiba-tiba kembali ke lapangan ya, itu namanya hukuman ya. Tadi kan kita tahu bahwa hukuman itu membuat apa? Membuat diri merasa tidak berharga ya, seperti itu. Jadi selanjutnya perbedaan hukuman dan konsekuensi ini Bapak Ibu. Jadi apa yang telah kita lakukan selama ini di sekolah kita, hukuman ataukah konsekuensi ataukah restitusi ya. Nanti kita lihat sesuatu yang menyakitkan itu hukuman. Jadi mereka yang dihukum itu pasti akan merasakan sakit. Mungkin sakit hati ya. Ya, nanti banyak kata-kata yang berat ini ya. Ya, beberapa yang dapat memang anak-anak itu unik dia Bapak Ibu ya. Orang sudah berat dihukum bola-bali ya tetap seperti itu ya. Ya, bagaimana kita nanti akan menangani dengan cara restitusi agar memiliki motivasi intrinsik di dalam dirinya sehingga menjadi budaya positif yang baik di sekolah kita ya. Kemudian kalau konsekuensi sesuatu itu harus terjadi. Jadi misalnya tadi saya katakan
jam pelajaran. Kuwi gara-gara terlambat istirahat jajannya antre Bapak Ibu. Berarti masuk assalamualaikum. Nah, kamu sudah terlambat 10 menit. Saya itu berdiri dari mulai pelajarannya guru saya itu sampai selesai. Saya berdiri, yus nanti kalau ya sudah naik sedikit ya. Nah itu pembelajaran zaman dulu ya. Kalau sekarang sudah nggak ada lagi, ya kan pernah menangis seperti itu. Alhamdulillah kalau tidak ada tidurnya muda-muda ya. Saya yang sudah tua. Jadi iya, lah itu ya itu tuh akan terkenal selamanya Bapak Ibu. Jadi sampai sekarang tuh hubungan seperti itu akan terbentuk di diri saya. Saya kayaknya terus Pak Guru itu tidak saya sebutkan namanya ya, namanya Pak A namanya. Tidak saya sebutkan kan nggak boleh sebutkan nama merek ya. Jadi saya betul-betul berdiri karena waktu itu kan saya keluar, jadi saya apa ya istilahnya dikira ajak-ajak konconi yang gitu. Padahal betul-betul saya jajan sekolah itu tidak pasang, saya itu antri jajanan itu sulit banget. Akhirnya saya terlambat. Oh informasi kepada teman. Tapi semoga saja saat ini tidak ada seperti itu lagi ya. Itu sudah pembelajaran dengan paradigma yang lama, yang baru sudah tidak seperti itu lagi. Kita tidak menggunakan hukuman lagi, tapi apakah konsekuensi atau restitusi nanti kita akan lihat. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati yaitu hukuman. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Saat disuruh untuk mengganti konsekuensinya itu merasa tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian anak membenci disiplin. Nah dihukum jadi benci dengan disiplinan. Kemudian merasa dipaksa, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi karena takut dihukum, dia salah itu pura-pura, ya. Jadi tidak mau mengakui kesalahannya. Sampai dipanggil BK, yo, pokoknya Allah dilandai. Karena apa? Dia takut untuk dihukum. Jadinya anak jadi tidak jujur ya. Padahal kan kita menanamkan budaya kejujuran. Kemudian marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu apabila anak dihukum. Ternyata seperti itu jauhnya efeknya di Bapak Ibu. Kemudian kalau konsekuensi ini ada stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyaksikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Ya, next. Nah, sekarang kita sampai pada restitusi tadi Bapak Ibu yang kita awal sudah sampaikan. Apakah itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini Bapak Ibu nanti kita akan belajar untuk restitusi Bapak Ibu. Jadi menciptakan bagaimana anak yang bersalah tadi bisa memperbaiki kesalahannya, ya. Kemudian mereka itu akan bisa diterima oleh kelompoknya dengan karakter yang lebih baik lagi. Itulah restitusi Bapak Ibu. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dosen 2004. Jadi di sini tadi kan kita sudah belajar tentang hukuman itu seperti apa, konsekuensi seperti apa. Kemudian muncul kata restitusi. Nah, restitusi di sini itu bagaimana lebih cenderung mana kita nanti melakukannya? Apakah tetap akan menghukum, ataukah kita akan menggunakan konsekuensi, ataukah restitusi? Nah, lebih baik yang mana? Itu kita lihat. Nah, inilah restitusi Bapak Ibu. Kalau hukuman itu menyakitkan, kalau konsekuensi itu harus terjadi. Nah, restitusi itu merupakan sebuah pilihan. Jadi anak itu ditanya, diberi. Ketika dia melakukan satu ditanya apa alasannya, mengapa kok kamu bisa terlambat, mengapa kok kamu tidak memakai dasi, mengapa kok kamu bisa melanggar aturan. Itu dia ditanya, kita memberikan sebuah pertanyaan Bapak Ibu, sehingga kita mengetahui alasannya. Begitu. Selanjutnya, kalau hukuman tidak nyaman untuk murid ya dalam jangka panjang, kemudian kalau konsekuensi itu juga tidak nyaman dalam jangka pendek. Kalau restitusi apa? Menguatkan untuk murid dalam jangka panjang. Jadi muridnya itu lebih apa istilahnya ya? Dia itu lebih kuat untuk tidak melakukan
berbuat yang baik karena kesadarannya. Kemudian untuk hukuman, korban mendapatkan keadilan, kemudian konsekuensi korban bisa diabaikan, sedangkan restitusi korban mendapatkan ganti. Itu restitusi. Selanjutnya untuk perilakunya yaitu pada restitusi masalah bisa terpecahkan. Jadi ketika kita menggunakan hukuman itu kita kan langsung kue telat melayu. Nah, pada lapangan sudah selesai, jam hukum jam masuk kelas. Kita tidak tahu alasannya dia terlambat tadi Bapak Ibu. Iya apa tidak? Pokoknya kamu bersalah karena kamu tidak tepat waktu. Nah seperti itu kalau dihukum, tidak usah ditanya-tanya gitu. Nah kalau restitusi kita memberikan suatu pemecahannya. Kenapa kok kamu bisa terlambat? Kemarin kan kamu juga sudah terlambat. Nah, dia akan memberikan alasannya. Alasan-alasan itu setelah dia memberikan alasan maka kita akan memberikan sebuah solusinya agar besoknya lagi dia akan menyadari dan dia tidak akan terlambat lagi. Yang terpenting adalah memberikan sebuah kesadaran diri gitu Bapak Ibu. Misalnya bangunnya kesiangan ya, bangunnya kesiangan itu bagaimana? Kalau bangunnya kesiangan ya pakai alarm. Nah solusinya ya atau suruh bangunnya siapa gitu. Nah, terus dia harus berjanji dulu, saya berjanji Bu besok saya pakai alarm supaya saya tidak terlambat lagi. Nah seperti itu ya. Kemudian murid belajar untuk bertanggung jawab untuk perilakunya, itu restitusi ya. Sedangkan pada hukuman itu sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kemudian pada restitusi berikutnya apa yang kamu yakini ya. Karena ini fokus pada pemecahan masalah, maka kita memberikan suatu solusi. Apa yang akan kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini. Nah, dia akan mengemukakan alasan-alasannya. Ya, nanti kita akan memberikan jalan keluarnya yang terbaik. Kemudian murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Untuk hukuman itu negatif, konsekuensi itu netral, sedangkan restitusi itu adalah positif. 9 ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran dengan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, kemudian mencari kebutuhan dasar yang dasar tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, untuk pembelajaran yang ketiga yaitu keyakinan kelas di Bapak Ibu. Mengapa tidak peraturan kelas, tetapi mengapa kok harus keyakinan kelas? Nah ini alasannya Bapak Ibu. Karena kalau peraturan itu harus menggunakan misalnya ya menggunakan peraturan ya Bapak Ibu ya. Kita harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2 misalnya. Itu peraturan gitu. Nah, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, cuci tangan dan menjaga jarak? Nah ini namanya peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan? Nah, itu peraturan. Peraturan itu yang membuat adalah kalau di sekolah ya di sekolah. Nah, kalau keyakinan kelas berbeda Bapak Ibu. Untuk keyakinan kelas ini mendukung motivasi implisit, yaitu kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan dengan mengikuti saja peraturan-peraturan. Ya, jadi begini Bapak Ibu, jadi kita akan belajar untuk membuat keyakinan kelas, bukan peraturan gitu. Karena kita tahu bahwa peraturan itu kan harus ditaati dan itu bersifat memaksa ke peraturan. Tetapi kalau keyakinan itu berasal dari siswa itu sendiri. Dia yakin itu betul, kemudian diusulkan, ditulis, kemudian dilaksanakan dengan penuh kesadaran. Seperti itu. Ya, next. Nah ini Bapak Ibu, saya kembalikan buku ke tempatnya. Nah itu masuk apa ini? Kemudian dilarang mengganggu orang lain langsung masjid. Ya ini Bapak Ibu, perbedaan peraturan dengan keyakinan kelas bisa dibaca ya. Jadi
menghormati orang lain juga ini di dalam melakukan kekerasan contohnya ya. Kemudian ada kesehatan, menghormati orang lain dan bersabar, keselamatan, keamanan lah. Itu namanya keyakinan kelas gitu kayak itu ya. Misalnya di sini dilarang mengganggu orang lain, nah itu maksudnya di dalam menghormati orang lain. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, itu juga termasuk menghormati orang lain gitu. Next. Yang keempat, ya, masih dua gitu ya. Ya, nanti kita cepat. Kita sampai pada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, dalam kebutuhan dasar manusia ini berkaitan dengan tadi Bapak Ibu. Jadi seseorang yang melakukan sebuah pelanggaran, melakukan pelanggaran itu karena kebutuhan dasarnya. Yang pertama kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup. Misalnya ya, anak itu terlambat masuk saat istirahat, terus mereka itu sedang jajan atau makan, kan? Itu berkaitan dengan bertahan hidup. Kan? Wah, aku tidak makan nanti ya lapar bu, nanti ya lemes, nah, itu kebutuhan bertahan hidup. Jadi sebenarnya mereka melakukan sebuah pelanggaran atau melakukan sebuah kesalahan itu berdasarkan kebutuhan dasar manusia juga. Ya. Kemudian anak itu menginginkan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi mereka melakukan sebuah aksi ya, misalnya merugikan orang lain. Itu karena apa? Mungkin dia menginginkan kasih sayang ya. Jadi misalnya agak caper ya di dalam kelas ya. Karena mungkin di rumahnya kan dia kurang kasih sayang ya. Sehingga di kelas dia terkadang melakukan sebuah aksi-aksi yang bisa membuat bahagia. Kemudian penguasaan, dia ingin diakui sebagai seorang yang wah, yang paling berkuasa, sehingga dia melakukan sebuah pelanggaran. Kemudian kesenangan, dia ini senang, pokoknya akan melakukan sayang elek yo, seorang nantap ya, karena dia senang musil, senang gak bukan ya. Banyak ya contohnya ya, nah, misalnya Nabil, kan contohnya seperti itu ya, tahu semua ya. Terus kebebasan, dia ini kebebasan, nah itulah kebutuhan dasar manusia. Next. Ya, sekarang yang kelima, Bapak Ibu, 5 posisi kontrol. Di sini 5 posisi kontrol yaitu ada identitas gagal, identitas berhasil dan sukses, kemudian identitas berhasil sukses melalui kontrol diri dari dalam. Ya, jadi bagaimana identitas gagal apa saja, kemudian identitas sukses tapi dari luar, faktor dari luar, dan yang ketiga identitas sukses tapi dari dalam kita sendiri. Yang pertama kita akan melihat ya, penghukum itu mengganti, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, membuat orang merasa bersalah. Kemudian yang kedua itu mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Itu kalau motivasinya dari luar. Kalau motivasinya dari dalam, maka dia menghargai diri sendiri. Nah, di sini kita sebagai guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Kira-kira panjenengan yang mana selama ini? Jenengan sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, atau berlaku seperti teman, atau pemantau, atau manajer? Yang mana jenengan kira-kira? Posisi yang mana selama ini? Coba, misalnya mengatakan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada murid karena kesalahannya, pernah melakukan satu atau tidak. Kemudian anjingnya di situ murid meletakkan dulu di luar dunia berkualitas. Ajarkan saja nanti juga marah-marah lagi ya, nah, seperti itu ya. Kira-kira dia di posisi yang mana? Tidak selalu ya, tidak selalu. Kalau Dina di posisi yang mana? Tidak selalu. Atau ada ya, menyesuaikan kondisi ya. Jadi selama ini kita itu menyesuaikan kondisi ya. Yang paling baik di antara 5 ini yang mana Bapak Ibu? Yang bisa membuat siswa itu nanti menyadari kesalahannya dan tidak akan melakukan lagi, dan itu bukan merupakan sebuah paksaan.
positif. Yang mana kira-kira Bapak Ibu? Teman itu, tapi kan tidak harus selalu seperti itu. Ya, misalnya ayolah lakukan demi ibu, masa kamu kok terlambat terus, masa sih kamu tidak mau berubah, nanti kan ibu jadi gimana kepala sekolah, nah itu sebagai teman atau sebagai teman seperti itu. Nanti kalau sebagai teman, apa akibatnya Bapak Ibu? Akibatnya siswa itu merasa dirinya seperti biasa, ya, jadi biasa, tidak dia. Malah kadang ada yang lebih berani pada gurunya. Jadi 5 posisi kontrol yang akan kita gunakan yang mana paling baik? Sebagai manajer Bapak Ibu. Kalau kita sebagai manajer itu kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan ketika dia melakukan sebuah kesalahan. Kemudian apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki kesalahanmu, itu ditanyakan kepada anak. Apa yang kamu yakini? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Jadi anak diberikan kesempatan untuk memberikan alasan-alasannya di Bapak Ibu. Jadi tidak langsung wes salah langsung dihukum, baik sebagai penghukum. Ya, ada juga yang anak itu akan merasa bersalah kalau kita pada membuat orang merasa bersalah. Misalnya tadi ya saya katakan janganlah seperti itu. Nanti kan saya jadi tidak enak sama yang lainnya. Nah, seperti itu ya. Kemudian bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Murid akan berkata seperti itu. Ya, dia mencari solusi yang terbaik. Kemudian dampak pada murid bisa mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki dirinya. Seperti itu ya. Next. Ya, selanjutnya ini Bapak Ibu ada beberapa pertanyaan. Nah, ini siapa yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu? Nah, kata-kata itu kalau disampaikan kepada murid, murid itu membuat guru kata seperti itu membuat merasa bersalah muridnya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu kok tidak patuh pada peraturan dong misalnya. Kemudian kamu tidak benar-benar melakukannya. Nah, itu penghukum, kata-kata penghukum. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini sebagai pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya ini memberikan sebuah solusi itu sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Nah itu misalnya terlambat ya. Nah itu berarti sebagai penghukum. Next. Nah, peraturan pemantau dan konservasi tersedia itu diberikan hukuman untuk membuat tidak nyaman. Jadi ada yang peraturan, ada yang pemantau konservasi atau media itu membuat merasa tidak nyaman. Kemudian nilai-nilai manajer untuk memperbaikinya sebagai seorang guru, sebagai seorang manajer itu kita memberikan sebuah pertanyaan. Apa yang kamu yakini? Bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Ya, itu perlu diberikan pertanyaan kepada murid ya. Kemudian murid akan memperbaikinya. Kita juga mendapatkan apa yang kita butuhkan. Ya, yang terakhir ini Bapak Ibu, yaitu segitiga restitusi. Ya. Di sini sebenarnya saya sudah membuat video Bapak Ibu. Nanti sebenarnya mau saya tanyakan, tapi kalau waktunya cukup ya, kalau waktunya tidak cukup ya, saya sampaikan saja. Jadi di sini ada segitiga restitusi Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, nah seperti itu ya. Kita kan sedang belajar dengan siswa. Kita tadi tidak melakukan sebuah hukuman ataupun konsekuensi, tapi menggunakan yang ketiga yaitu segitiga restitusi. Ya. Panjenengan ketika menangani anak, kita menanyakan urutannya. Urutan seperti apa? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemarin temanku juga melakukan kesalahan. Nah, seperti itu. Itu kita berikan semacam apa ya? Dia tidak merasa bersalah gitu ya. Tetapi dia nanti akan menyadari, ya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ya,
bahasa-bahasa seperti kalau kita mengkritik kan kita menguji-uji dulu kan. Nah, setelah itu baru memberikan sebuah kritikan. Kemudian kamu tentu punya alasan mengapa kamu kok melakukan itu. Nah, itu pada tindakan validasi tindakan yang salah. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, kemudian yang terakhir yaitu tentang keyakinan kelas apa yang disepakati. Setelah dia nanti menjawab tentang apa yang alasan-alasannya, alasan dia misalnya di kelas membawa HP, kemudian kan jadi kan tidak boleh buka langsung dia bukan begitu di dalam kelas, nanti akan mempermalukan dirinya. Tapi dengan cara bagaimana HP-nya diambil, kemudian siswanya nanti diberitahu nanti waktu istirahat ke ruangan saya ya, jadi disengajakan di dalam ruangan dengan siswa tersebut. Jadi tidak langsung dipermalukan di dalam kelas. Oh, kamu tuh juga kan dari pengalaman atau beberapa, yo pasti nanti terus kan sampai sekolah, kamu orangnya ya, itu tidak baik di dalam ini. Kemudian anak itu bagaimana? Ketika kita mengetahui dia akan belajar ya kita panggil baik-baik, kita berikan sebuah restitusi pengarahan ya sendiri, kemudian di situ kita berikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membuat mereka itu akan menyadari bahwa apa yang dilakukan itu adalah sebuah kesalahan dan akan memperbaikinya ya. Kamu ingin jadi seperti apa? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ya, next. Ya, di sini untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif berada dirinya, Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Ya, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi tidak ada institusi Bapak Ibu. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah seperti itu. Yuk. Nah. Ya. Pada mengenai tindakan yang salah yang bisa dibaca di Bapak Ibu ya. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih baik, kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting dari kamu? Jadi semuanya diberi alasan-alasannya, sehingga nanti dia akan menyadari bahwa dirinya itu telah berbuat salah dan tidak akan mengulanginya lagi. Next. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan kelas. Setelah diberikan restitusi yang terakhir, kita memberikan pertanyaan kepada anak, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, nilai kita apa yang telah kita sepakati. Jadi ketika sudah membuat keyakinan kelas bersama wali kelas di kelas, wali kelas di kelasnya, maka anak dikembalikan kepada keyakinan kelas yang telah dibuatnya itu. Adakah keyakinan kelas yang sudah dituliskan itu, mengapa tidak dilakukannya? Diberi pertanyaan sehingga dia akan merasa, oh iya ya, saya kan sudah membuat keyakinan kelas, saya kan sudah menandatangani kok saya jadi berbuat seperti ini ya. Dia akan menyadari adanya motivasi intrinsik. Kemudian yang kedua, kelas yang jadi seperti apa sih? Kamu kok ini jadi seperti anak seperti apa? Nah, seperti itu. Kemudian apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu jadi orang yang seperti apa? Nah, itu ditanyakan pada menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini juga sama pertanyaan-pertanyaannya ya untuk ketiga restitusi. Kemudian pakai intervensi. Ya, intervensi ini bisa membantu murid
itu istirahat. Kemudian yang ketiga membawakan buku fiksi ke kelas untuk literasi bersama di kelas. Nah, ini juga sudah saya lakukan pada pembelajaran saya. Kemudian mengajak bukunya ke perpustakaan sekolah sebulan sekali untuk literasi. Ya. Ini juga sudah saya laksanakan untuk kunjungannya. Ya, silakan ini foto-fotonya ya Bapak Ibu. Ini setiap hari Sabtu kita mengadakan literasi untuk menuliskan atau merangkum buku literasi selanjutnya. Nah, ini kode baca untuk Bapak Ibu. Kemudian ini untuk membawakan buku fiksi ke kelas untuk dibaca oleh siswa. Kemudian ini mengajak siswa ke perpustakaan untuk Bapak Ibu. Itu ada buku juga. Ini programnya. Kemudian redaksinya. Coba Bapak Ibu untuk redaksinya. Hal baru apa yang mengubah minat saya atau yang saya dapatkan pada kegiatan kali ini? Mungkin ada yang bisa menjawab Bapak Ibu. Apa yang telah didapatkan pada kegiatan hari ini pada diseminasi saya? Mungkin Bapak Ibu ada yang akan menjawabnya? Ya. Terima kasih Pak Romi. Ya. Dari penjelasan Bapak tadi, beberapa yang pertama hal berapa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Yang pertama dari saya adalah memanusiakan siswa. Lebih menghargai siswa apapun sebenarnya. Jadi tidak istilahnya mengedepankan kesalahan, tapi bagaimana membantu siswa untuk menjadi lebih baik. Itu saja Bapak. Terima kasih. Terima kasih banyak sekali. Ya, bagus sekali ya Ibu Rina tadi bahwa paradigma yang sudah didapatkan pada hari ini adalah bahwa kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru itu harus memanusiakan siswa ya. Jadi kita tidak asal menghukum karena kesalahannya, tetapi kita harus cenderung untuk kepada restitusinya ya. Jadi kita harus mengetahui, menggali mengapa kok siswa melakukan hal seperti itu ya. Alasannya kita perlu ketahui sebelum kita melakukan sebuah hukuman misalnya ya. Jadi kita tidak melaksanakan hukuman tapi lebih mengetahui bagaimana kondisi anaknya. Mungkin ada lagi yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Mungkin ada yang akan menjawabnya. Jadi perasaan apa setelah panjenengan semua mendapatkan materi ini, kemudian makna disiplin motivasi intrinsik seperti apa? Mungkin ada yang mau menjawabnya, Bapak Ibu. Nah, begitu ya. Oke. Ya, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini yang mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik selama yang sudah saya dengar dari penjelasan Bu Alfi, beberapa materi yang sudah saya disampaikan Bu Alfi, saya merasa lebih paham untuk khususnya untuk budaya positif yang akan saya laksanakan nanti di dalam kelas. Itu saya harus bagaimana saja tadi sudah dijelaskan Bu Alfi dan nanti sebisa mungkin akan saya terapkan dalam kelas seperti itu. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan. Terima kasih Bu Silvi ya. Tadi setelah jadi paham ya Bapak Ibu ya semuanya ya tentang disiplin positif yang nanti akan diterapkan di kelasnya masing-masing sebagai wali kelas ya, akan memandu untuk membuat keyakinan kelas. Yang ketiga, peran atau seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini ya. Ini di sini kita tadi sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai manajer ya. Jadi sebagai manajer kita tidak langsung menyalahkan anak begitu saja, tapi bagaimana kita itu membuat anak itu akan tersadar dengan sendirinya melalui motivasi intrinsik atau kesadaran dalam dirinya. Begitu. Lanjut. Ya, sekian terima kasih. Ini bisa dilanjutkan dengan sesi yang kedua sebelum kita tutup. Terima kasih, itu tadi paparan yang sungguh baik. Kemudian kita lanjutkan acara selanjutnya yaitu tentang tanya jawab. Kami beri kesempatan Bapak Ibu guru untuk menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan tadi yang sudah disampaikan oleh
sini saya akan memberikan pertanyaan tentang materi yang telah diberikan oleh Bu Abdi tadi. Pertanyaan yang saya akan berikan yaitu misalnya anak sudah membuat keyakinan kelas bersama wali kelas, tetapi anak melanggar berkali-kali. Yang dilanggar itu tidak tertulis di dalam keyakinan kelas. Bagaimanakah tindakan ibu? Terima kasih. Itu tadi pertanyaan dari Ibu Nuryati, akan ditanggapi oleh Pak. Terima kasih, pertanyaan yang cukup menarik ya, Bapak Ibu. Jadi anak itu sudah membuat keyakinan kelas bersama kelasnya, tetapi anaknya malah melanggar terus ya. Karena apa? Dia punya alasan enggak? Keyakinan yang dilanggar itu tidak ada dalam keyakinan kelas. Begini Bapak Ibu, untuk menyikapi hal tersebut, bahwa keyakinan kelas itu tidak hanya sekali saja dilaksanakan, bisa dievaluasi. Apabila misalnya pada keyakinan kelas tidak tertulis, kemudian kedepannya ada yang melanggar seperti itu, kita bisa mengevaluasi kembali keyakinan kelas yang sudah kita tuliskan. Kita bisa menambahinya, ya. Oh ternyata kok banyak yang melakukan hal seperti ini ya. Pada keyakinan kelas itu kita sepakati lagi, kita tambahkan lagi pada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anak tersebut. Jadi tidak hanya dilakukan sekali saja, tapi bisa direvisi ulang atau dievaluasi lagi. Ya, ada lagi mungkin? Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali. Monggo silakan. Ya, terima kasih. Nanti saya mau menyampaikan bahwa selama ini ketika kita melakukan kegiatan pembelajaran, kita itu memberikan pelajaran kepada anak dengan misalnya mengatakan betul, semangat. Tapi dari tadi yang disampaikan oleh Bu Alwi, pujian-pujian itu apakah termasuk boleh atau itu termasuk tadi misalnya bebas yang berbeda. Terus bagaimana kita untuk yang selanjutnya apakah itu masih bisa kita terapkan untuk menjadi pujian seperti itu atau tidak? Terima kasih. Terima kasih Bu Nuryati, akan dijawab oleh Bu Alwi. Terima kasih Bu Nuryati atas pertanyaannya. Jadi ketika kita di kelas, tadi kan saya mengatakan tentang penghargaan itu adalah termasuk sesuatu yang dianggap disiplin positif yang gagal ya. Di sini untuk penghargaan itu yang dimaksud ada dalam wujud barang gitu, barang atau benda seperti itu. Kalau misalnya kita mengatakan enggak, dia bisa menjawab, kita mengatakan dia bagus ya, kita bisa tepuk tangan. Nah, itu tidak apa-apa ya, itu biasa ya. Maksudnya boleh. Dan itu pun harus dilaksanakan pada semua siswa, tidak hanya siswa tertentu. Jadi ketika ada yang menjawab betul, kita boleh juga memberikan sebuah penghargaan dengan tepuk tangan atau dengan pujian seperti itu. Tapi tidak pada satu atau dua orang saja. Harus konsisten terus menerus begitu. Jadi itu sudah menjadi sebuah kebiasaan yang ada di kelas itu. Kalau dia melakukan sebuah hal yang baik atau tidak benar, kita memberikan penghargaan seperti itu. Jadi semuanya merasa biasa begitu ya. Jadi tidak hanya kok dia tok yang mendapatkan penghargaan ketika saya tidak bisa, kalau ya saya tidak bisa tepuk tangan nih ya, nah seperti itu kata itu. Mungkin sudah jelas apa belum ya Bu? Sudah jelas? Oh ya. Ada lagi? Sudah cukup? Monggo. Itu tadi penyampaian atau pemaparan materi yang sungguh luar biasa dari Bu Alwi. Kemudian dilanjutkan juga dengan tanya jawab. Sebelum saya akhiri, kita beri aplaus dulu ya buat Bu Alwi. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktunya untuk acara IHT hari ini. Saya sebagai pemandu IHT hari ini, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya tutup dengan pamit dulu ya Bapak Ibu.
Selanjutnya, kita akan menyaksikan penyusunan keyakinan kelas oleh wali kelas 9B, yaitu Ibu Emilia Silvi Indrajaya, Sarjana Pendidikan. Anak-anak kelas 9B. Ya, 9B hari ini kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Siapa yang tahu keyakinan kelas itu apa? Enggak tahu. Tahu. Kesepakatan bersama. Namanya saja keyakinan diambil dari kata yakin. Kalau kesepakatan diambil dari kata sepakat. Maka satu kelas 9B dari nomor absen 1 sampai 31 beserta saya sebagai wali kelasnya harus membuat kesepakatan. Ya. Ini sudah disepakati, ya harus dilaksanakan. Jika nanti ada yang melanggar, jika ada yang melanggar, nanti kita buat kesepakatannya apa? Kalau seumpama melanggar, tidur di kelas. Ya. Habis itu apa yang kita lakukan? Kita akan buat kesepakatan bersama yang dilakukan didasarkan dengan keikhlasan hati. Ya. Dengan pikiran yang terbuka, hatinya ikhlas, maka tidak akan ada kata terpaksa. Gitu ya. Nah, sekarang satu-satu silakan membuat kesepakatan. Mulai dari Arda, yuk buat satu kesepakatan apa? Tidak boleh tidur di kelas. Tidak boleh tidur di kelas. Tidak. Berarti boleh tidur di kelas. Tidak. Tidak boleh tidur di kelas. Satunya apa kalau seumpama ada bukan tulisannya bukan tidak boleh dilarang gitu. Nanti aja kalau sudah bilang aja. Terus, Ais apa? Keyakinan kelas yang harus disepakati. Ada yang mau menambahi? Dilarang cabul. Itu mau masuk ke bullying ya? Dilarang bullying. Dilarang membuli. Satu sama lain. Hukumannya atau tidak lanjutnya apa? Karena kamu sudah tanda tangan di sana, deklarasi dilarang membuli ya. Kalau masih membuli berarti laporkan ke anak-anak, hari ini kita akan membuat sebuah keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu adalah apa? Siapa yang tahu? Pembiasaan positif yang apa? Disepakati oleh satu kelas yang akan menjadi keyakinan kelas ya. Itu berupa apa? Budaya-budaya positif. Jadi kita akan membuat tulisan di dalam kertas ini ya. Di dalam kertas yang sudah saya bawa ini, nanti kalian tuliskan apa yang kalian usulkan untuk keyakinan kelas kita. Dan nanti akan kita sepakati bersama ya. Nah, keyakinan kelas yang sudah kita tulis ini nanti ya harus dilaksanakan dengan penuh disiplin dan tanggung jawab. Tidak ada paksaan. Harus dengan kesadaran. Paham sampai di sini?
Ya, semuanya harus menulis ya. Nah, saya bagi, kamu tulis, kemudian nanti kamu tempelkan di sini ya. Ini saya tempel di sini, kemudian nanti salah satu dari kalian menuliskan apa yang ditulis oleh teman kalian di nomor-nomor ini. Paham ya? Terus disepakati. Sampai di sini jelas? Pertanyaan? Baik, saya bagikan ya. Ditulis ya. Oke, silakan semuanya untuk menulis. Oh ya. Bagaimana? Sudah? Kalau sudah berarti silakan yang sudah dari kelompok sini, kalau sudah ditempelkan di sini. Silakan. Ya, satu kelompok boleh maju semuanya, ditempelkan di sini. Ya, di bawahnya. Oke. Selanjutnya dari kelompok barisan ini di sebelahnya. Ya, langsung saja Intara sama Trijoko langsung menempelkan barisan yang kedua. Ya. Di sebelah sini. Ya, urut ke belakang. Belakangnya. Yang sudah langsung bisa kembali ke tempat duduknya. Ya, lanjut. Ya, kelompok sini silakan. Ya, kelompok yang terakhir. Barisan yang terakhir silakan. Amit-amit. Oke, terima kasih. Ini adalah usulan-usulan kalian yang akan kita sepakati di dalam kelas kita ya, berupa budaya-budaya positif yang nantinya akan menjadikan kelas kita itu lebih baik lagi ya. Ya, dan nanti akan kita teruskan dalam keyakinan kelas. Mana yang disepakati itulah yang menjadi keyakinan kelas. Saya minta tolong siapa yang akan menuliskannya? Silakan. Kemudian yang mendeklarasikannya nanti kamu menyampaikan, dibaca dulu kemudian disampaikan ke temannya apakah disepakati atau tidak. Dibacakan yang pertama. Dilarang mengambil barang milik teman.
Bagaimana? Dilarang mengambil barang milik teman. Setuju? Bisa ditulis nomor 1 ya. Nomor 1 di sini. Dilarang mengambil barang milik teman. Ya, karena kalau mengambil barang milik teman tanpa seizinnya, nanti bagaimana? Akan dicari oleh temannya, ya, sehingga membingungkan. Misalnya mengambil apa? Pulpen, pinjam tapi tidak bilang duluan, sehingga yang bingung mau tulis. Ya. Sekarang yang berikutnya silakan dibacakan lagi. Dibaca langsung ditunjukkan ke temannya. Disiplin atau wajib membayar uang kas? Bagaimana? Ya, disiplin dengan wajib membayar uang kas. Kasnya berapa? 1.000. Kecil ya. 2.000. Ya, itulah saja. Disiplin dengan membayar uang kas 2.000 ya. Seminggunya 2.000. Kamu setiap hari? Nah, kita perlu disepakati dulu mau kasnya seminggu sekali apa 2 kali? 3 kali. Sudah dapat uang kasnya? Ini perlu disepakati dulu membayar uang kasnya berapa ya? Ini sudah benar ya, disiplin membayar uang kas, setuju ya? Jumlahnya yang perlu disepakati sebagai keyakinan kelas. Berapa? Berapa? 1.000 seminggu? Tidak terlalu sedikit. Ayo yang milih 1.000 tuh ya Seri. Yang 1.000 masuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang milih 2.000 seminggu sekali. 500. Ganti kaos. Untuk teknik. Tuh, lah ada tujuannya gitu. Jadi jangan sekali. Saya mau beli kaos atau beli apa? Beli kaos seminggu sekali ya orang cukup. Jadi gimana baiknya? Setiap hari cukup berdatang. Tiga hari ya. 3 hari ya. Jadi hari apa saja? Hari apa saja? Selasa, Kamis, Sabtu, jam 11 ya. 3 kali. Uang kas 3 kali. Berapaan? 2.000. Kan urunan kaos. 2.000. Ya itu perlu disepakati ya, karena kan kita wisatanya kan tinggal berapa bulan. Nanti awal apa? Maret ya, tanggal 7, sehingga itu harus terkumpul uangnya. Paham ya? Baik, selanjutnya silakan dibacakan. Dilarang mengambil teman dengan nama orang tua. Sampaikan di sini yang jelas. Dilarang memanggil teman dengan nama orang tua. Bagaimana? Setuju. Ya, jadi dilarang memanggil teman dengan nama orang tua. Termasuk apa itu? Tidak boleh ya. Terus yang keempat, apa yang keempat? Dibacakan. Saling menghargai dan berkata sopan. Ya, bagaimana saling menghargai dan berkata sopan? Setuju? Nanti bisa dituliskan ya. Saling menghargai dan berkata sopan. Jadi kalian tidak boleh
misalnya berbicara dengan temannya dengan bahasa yang kasar ya, meskipun dengan teman akrab. Kalau manggil namanya ya panggil saja ya, tidak boleh mengatakan dengan panggilan yang lain, parapannya misalnya ya. Baik, silakan dicatat. Ya, dibaca lagi tuh. Selalu menjaga kebersihan kelas dengan melaksanakan piket. Ya, selalu menjaga kebersihan kelas dengan melaksanakan piket. Bagaimana? Disepakati? Menjaga kebersihan kelas dengan piket. Setuju kan? Ya, setuju. Silakan ditulis untuk nomor 5. Ini pakai susu ini kalau sudah tulis ya. Ya, itu nanti ya. Kita karena jumlahnya kan banyak sekali ya. Nanti yang sama dijadikan satu ya untuk keyakinan kelasnya. Dan keyakinan kelas itu wajib apa aja? Wajib dipatuhi dengan tanpa apa? Paksaan, harus dengan kesadaran diri, karena ini adalah budaya positif yang akan mengubah karakter kita menjadi lebih baik, menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab. Jelas? Ya. Terima kasih, ini bisa dilanjutkan. Berikutnya kita akan menyaksikan penyusunan keyakinan kelas oleh wali kelas 7B, yaitu Ibu Laili Kartikasari, Sarjana Pendidikan. Melaksanakan kegiatan yang berbeda sebelum pelajaran, jadi kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini itu berasal dari kata yakin. Yakin berarti sesuatu yang bisa kita lakukan, yakin. Nah, keyakinan kelas ini berasal dari kesepakatan kalian bersama di kelas 7B. Nah, jadi nanti kita sepakati untuk membuat beberapa keyakinan yang harus kalian kerjakan, karena itu sudah sesuai dengan kesepakatan. Nah, kelas 7B, kira-kira punya apa sih usulan untuk keyakinan kelas yang pertama? Yang pertama kali siapa coba belajar dulu. Bu, saya tuh punya unek-unek seperti ini loh Bu, saya tuh mau bikin seperti ini supaya kondisi kelas 7B itu semakin kondusif, semakin baik, semakin ada aura-aura positif gitu. Ya, apa? Yang pertama apa? Ya, tidak boleh membuli teman. Tidak boleh membuli teman. Bully itu tidak hanya dalam bentuk kamu mukul, itu bully, tapi juga ada dalam bentuk ucapan. Jadi kamu tidak boleh membuli temanmu, tidak boleh memanggil temanmu dengan nama panggilan bapak atau ibunya. Ya, tidak boleh. Jadi kalau manggil ya pakai nama, misalkan Zian, zamannya Zidan, Mesya, seperti itu. Oke, berarti tidak boleh membuli, tidak boleh ada kata-kata kasar. Berarti kalau kita tulis, ini sudah teman kalian sudah siap, Nindya sudah siap menuliskan nanti poin-poin yang akan dijadikan keyakinan kelas 7B. Yang pertama berarti tidak boleh ada ya, pembulian atau tindakan kekerasan. Silakan ditulis. Tidak boleh. Oke, ada lagi mungkin yang punya masukan tambahan lagi? Ya, Mesya. Ya, berarti tidak boleh mengambil barang milik orang, tidak boleh ada pembulian. Ya, pembulian. Nah, ini pembulian
Ya, tidak boleh mengambil barang milik teman. Bu, itu kan cuma saya ambil ini apa namanya misalkan setir atau ambil kertas. Itu berarti kan tidak boleh karena berarti kamu tidak menggunakan izin. Nah, berarti kalau seperti itu kalian harus apa? Tidak boleh mengambil barang. Apakah sebelumnya di kelas ini tuh ada yang merasa kehilangan barang? Barangnya apa? Nah, berarti setelah ada kita kesepakati keyakinan kelas, berarti semuanya sepakat ya, tidak boleh ada yang ngambil barang milik temannya. Sepakat? Ya, barang milik orang lain. Bawahnya aja kalau itu. Oke, lanjut lagi. Ada yang punya ide lagi? Mungkin yang kalian rasakan selama di kelas, silakan. Ya, Hadi. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya, berarti kita harus menjaga apa? Kalau sampah itu hubungannya dengan apa? Kebersihan. Berarti yang ketiga, selalu menjaga kebersihan di kelas. Ya. Nah, selalu menjaga kebersihan kelas. Anak-anak, kalian tadi sudah membuat kesepakatan kelas dengan Bu Berarti adalah wali kelas 7B. Jadi keyakinan kelasnya yaitu tidak boleh ada pembulian ya. Kemudian tidak boleh mengambil barang milik orang lain, menjaga kebersihan kelas ya. Misalnya kalian apa? Tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh menaruh sampah di laci ya. Harus selalu menjaga kebersihan. Dengan cara apa? Kalau pulang sekolah piket lebih dahulu ya, kemudian ada menghormati sama warga kelas. Contohnya apa tadi? Ya, tidak memanggil teman dengan nama yang lain, tapi harus memanggil dengan namanya, menghormati orang tua beliau, orang apa itu namanya, temannya itu dihina ya, atau yang lainnya. Kemudian menjaga keamanan kelas. Apa tadi contohnya? Tidak boleh berkelahi ya, selalu menjaga hubungan dengan temannya. Kemudian ada lagi menjunjung kesopanan dan bertanggung jawab terhadap tindakan dan ucapan. Harus selalu bertanggung jawab ya, karena kalian sebagai seorang pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila ya. Kemudian yang terakhir menghargai sesama warga kelas. Jadi tidak boleh saling menghina, saling melecehkan dan sebagainya ya. Di sini sudah ditandatangani ya tadi ya. Jadi tanda tangannya siapa yang ini? Ini ya, sebagai wali kelas, dan ini tanda tangan kalian semuanya. Terima kasih ya sudah membuat keyakinan kelas, dan saya berharap sekali untuk keyakinan kelas ini untuk bisa dilaksanakan, tidak hanya ditempel saja, karena keyakinan kelas ini berisi apa? Budaya positif yang akan menjadi pembiasaan atau karakter menjadi lebih baik. Kiranya cukup ya? Sudah paham ya semuanya ya? Ya, terima kasih Bu Leli. Ya, kita beri tepuk tangan Bu Leli. Berikutnya adalah umpan balik dari rekan sejawat setelah mengikuti kegiatan workshop modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, nama saya Emilia Silvi Indrajaya, Sarjana Pendidikan, Guru Matematika di SMP Negeri 2 Beringin. Saya adalah teman sejawat dari Ibu Nur Alfiah, SPD, MSI, Guru Bahasa Indonesia, sekaligus CGP Angkatan 7 di SMP Negeri 2 Beringin. Di sini saya akan memberikan umpan balik tentang workshop yang telah diadakan Bu Alfi, yaitu modul 1.4 materi budaya positif.
Saya merasa senang dan sungguh mendapatkan banyak manfaat dari apa yang telah disampaikan beliau. Saat ini saya sudah bisa membedakan antara penghargaan, konsekuensi, dan juga restitusi. Saya akan memberikan restitusi dalam menghadapi siswa, karena dengan restitusi dapat mengubah karakter siswa untuk menumbuhkan motivasi intrinsik. Saya juga tidak akan memberikan penghargaan lagi kepada siswa, karena ternyata penghargaan dan hukuman hanya berpengaruh pada jangka pendek. Penghargaan menjadi kurang baik karena mengurangi motivasi intrinsik siswa. Tanpa saya sadari, selama ini saya sudah memberikan hukuman bagi siswa karena saya memberikan penghargaan kepada siswa. Kedepannya, dalam 5 posisi kontrol, saya akan menjadi manajer bagi siswa. Saya juga sangat setuju dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, karena dengan keyakinan kelas akan membentuk kesadaran, tanggung jawab, dan disiplin bagi siswa. Saya sebagai wali kelas 9B akan membuat kesepakatan kelas dan menanamkan budaya positif di kelas dan di sekolah. Semoga dengan budaya positif menjadikan siswa-siswi SMP Negeri 2 Beringin menjadi siswa yang disiplin dan menjadi siswa yang lebih berkarakter lagi. Sekian dari saya, apabila banyak kekurangan saya mohon maaf. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laini Kartika Sari, guru bahasa Indonesia, teman sejawat dari Ibu Nur Alfiah SPD MSI, guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Beringin, Kabupaten Semarang, calon guru penggerak angkatan 7. Saya akan memberikan umpan balik tentang workshop yang telah diselenggarakan oleh Bu Alfi pada modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Banyak pengetahuan baru yang saya dapatkan, diantaranya tentang segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Saya akan menerapkan segitiga restitusi ketika ada murid yang melakukan pelanggaran seperti yang telah dijelaskan oleh Bu Alfi. Selama ini, saya cenderung sebagai penghukum. Tapi mulai sekarang, setelah saya mengikuti workshop yang telah disampaikan oleh Bu Alfi, saya akan bertindak sebagai manajer, bukan lagi penghukum, dalam 5 posisi kontrol. Selanjutnya, saya pun akan membuat keyakinan kelas berdasarkan kesepakatan semua warga kelas, agar tercipta budaya positif yang dimiliki oleh siswa dan karakter positif, dengan motivasi yang berasal dari dalam diri mereka sendiri, bukan karena paksaan. Setelah saya mengikuti workshop yang dilaksanakan oleh Bu Alfi, saya menjadi banyak tahu tentang budaya positif, teori motivasi, keyakinan kelas, sampai segitiga restitusi. Saya begitu senang karena mendapatkan informasi dan pengetahuan baru yang bisa saya gunakan untuk kepentingan saya sebagai guru dan pendidik. Saya akan berlaku sebagai manajer dalam menangani kasus terhadap murid. Terima kasih Bu Alfi telah berbagi ilmunya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah hasil keyakinan kelas yang telah disusun oleh warga kelas bersama dengan wali kelas dari kelas 7, 8, dan 9 berdasarkan usulan dan kesepakatan pada kelas tersebut. Sebagai calon guru penggerak angkatan 7, saya mendampingi wali kelas dalam penyusunan pembuatan keyakinan kelas dari kelas 7, 8, dan 9. Demikian aksi nyata saya pada modul 1.4 yaitu budaya positif. Terima kasih, guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam semangat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.